Halo, selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah makanan fungsional. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai makanan pengganti beras, ya. Yang kita ketahui makanan di Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Namun kita perlu berpikir ulang. Makanan apa saja eh, yang bisa menggantikan beras supaya beras juga tidak menjadi makanan utama dalam di bangsa Indonesia. Oke, karbohidrat selain beras yang akan kita bahas hari ini adalah gandum. Teman-teman mahasiswa pasti paham dan tahu setidaknya gandum itu seperti apa. Karena produk olahan gandum ini sangat banyak sekali familiar di sekitar kita. Gandum sendiri ada beberapa klasifikasi, ya, berdasarkan beberapa literatur. Ada 3 klasifikasi dari gandum. Yang pertama adalah klasifikasi gandum komersil. Ada 2 jenis, yaitu grup split. Ini terdiri dari Triticum aestifusum dan Triticum compactum. Lalu ada grup dari Emmer, ya, ini adalah golongan durum. Ini yang banyak sekali digunakan. Lalu dalam karakteristik giling ada 2, yaitu hard wheat dan soft wheat. Ya. Lalu untuk karakteristik pembentukan roti ada strong dan ada weak. Terigu sendiri ini kalau kita ngomongkan gandum itu turunan yang pertama adalah namanya terigu. Terigu sendiri adalah hasil dari gilingan biji gandum. Dari terigu tersebut terdiri dari beberapa jenis, dan yang paling terkenal dan paling menentukan dari tepung terigu atau dari terigu itu sendiri adalah protein terigu yang bernama gluten. Gluten ini sendiri terdiri dari 90% protein, 8% lipid, dan 2 karbohidrat. Makanya kalau kita ngomongkan gandum, kita ngomongkan tepung terigu, itu tidak bisa lepas dari gluten. Biji gandum sendiri terdiri atas 83%-nya endosperma, 14,5%-nya adalah bran, dan 2,5%-nya adalah germ. Ya. Ini adalah bentuk potongan melintang dari biji gandum yang bisa teman-teman lihat. Ya. Kemudian untuk jenis tepungnya ya, ada whole wheat flour. Ini biji tepungnya adalah 100% biasanya. Ini terdiri seluruh bagian biji woolnya. Lalu ada brown. Ini adalah kisaran tepungnya adalah 85-90%. Ini masih ada campuran endosperma dan germ pada bagian bran. Dan white itu adalah 70-72% biji yang dijadikan tepung, dan bagian yang digunakan adalah endosperma. Bagian gandum sendiri seperti yang tadi diungkapkan, ya. Nah, ini ada endosperma, ada bran, ada germ. Endosperma sendiri adalah bagian dalam dari biji
Endosperm ini memiliki mutu yang lebih baik dan lebih putih daripada lapisan yang lebih luar. Endosperm ini dikelilingi oleh lapisan seperti sarang lebah yang disebut oleh aleuron. Aleuron ini mengandung enzim alfa dan beta amilase yang memecah pati menjadi gula. Seperti yang terlihat 83% ini adalah endosperm. Lalu yang berikutnya adalah gem. Gem ini adalah Brand ini adalah kulit gandum yang merupakan pelindung yang menstabilkan biji, sedangkan gem adalah embrio atau benih untuk memproduksi tanaman baru. Ini adalah gemnya, lalu brandnya adalah yang di luar ini. Nah, ini adalah brand. Ngomong-ngomong soal terigu, ada beberapa jenis terigu di dunia. Kurang lebihnya adalah 14 jenis spesies. Namun yang lazim digunakan dalam membuat tepung terigu itu hanya ada 7. Yang pertama adalah hard red spring. Ini biasa digunakan untuk roti. Lalu hard red winter, ini juga digunakan untuk roti. Perbedaan keduanya adalah dari panenannya. Ya. Kemudian, maksudnya adalah waktu panennya. Kemudian yang ketiga adalah white wheat, ini bisa hard dan soft. Ini untuk roti dan pastry. Lalu ada soft red winter, ini biasanya untuk cake dan pastry. Lalu ada yang namanya durum, ini biasa untuk pasta. Red durum juga untuk pasta. Lalu ada mix, kalau mix ini untuk segala kebutuhan. Ini adalah tipe tepung. Yang pertama, ya, ini dari warnanya bisa terlihat ya. Yang pertama ini adalah fine white flour. Lalu yang ketiga ini lebih ke dense-nya. Lalu ini adalah strong plain. Ini ini adalah dense. Ini adalah strong. Ya, ini adalah wool. Ini adalah soft wheat. Ini adalah hard wheat. Ini adalah rye. Dan ini adalah wool grain. Ya, dari warnanya sudah terlihat karena ini adalah jenis tepungnya juga beda-beda. Jadi jangan dibilang kalau tepungnya tidak putih itu sudah buruk, enggak juga. Ya. Karakteristik gandum hard dan soft ini yang sering sekali kita gunakan. Dilihat dari komponennya, ya, perbedaan hard dan soft adalah untuk komponen glutennya untuk hard ini adalah tinggi. Ya. Sedangkan untuk soft ini adalah rendah. Lalu bentuk adonannya, aduknya adalah ini lebih elastis atau sangat elastis. Sedangkan untuk soft ini tidak begitu elastis. Daya absorpsi airnya, hardnya ini sangat tinggi, sedangkan untuk yang soft ini rendah. Dilihat dari komponen yang terkandung tersebut, maka pengaplikasiannya juga beda. Kalau kita mau membuat roti dan mie, maka kita menggunakan protein tinggi atau kandungan glutennya tinggi. Kenapa? Karena dia elastis dan daya serap airnya tinggi. Gitu. Jadi kalau mau membuat mie yang sangat melar, lalu roti yang mau mengembang, yang bisa mengembang, itu dibutuhkan adalah kandungan proteinnya yang tinggi. Maka pilihlah yang hard wheat. Dan apabila
teman-teman mau membuat cake, biskuit, atau kue yang tidak begitu mengembang, maka gunakanlah yang soft wheat. Karena kalau kita buat biskuit misalkan, kita kan nggak butuh mengembangnya, ya kan? Kita tidak butuh elastisnya. Maka jangan gunakan yang hard. Kalau digunakan yang hard, ya kue kalian jadilah roti nanti. Gitu. Karena mengembang. Lalu kalau mau buat mie, ya buatlah yang hard. Jangan yang soft. Kenapa? Karena kalian butuh elastisnya, butuh panjangnya, butuh kenyalnya. Kalau kalian pakai yang soft, ya mudah patah. Ini alasannya. Jadi kegunaan dari tepung terigu juga akan menentukan aplikasi. Atau dibalik, kalian mau mengaplikasikan produk kalian apa dulu, sesuaikan dengan komponennya. Dia membutuhkan apa. Seperti contoh, ini adalah beberapa produk dari tepung terigu. Ya, ada beberapa jenis. Kandungan tepung terigu sendiri secara umum itu terdiri dari protein, terutama untuk roti ya. Protein ini adalah 13%. Protein sendiri ini dibagi menjadi protein larut dalam air dan tidak larut dalam air. Ya. Lalu airnya adalah 13%, patinya 72%, gulanya 1%, lemaknya 0,5%, dan abu 0,5%. Ya. Seperti yang tadi dibilang, kalau ngomongkan tepung terigu, kita mengidentikan dengan protein. Kenapa? Karena dari tepung terigu tersebut, proteinnya yang sangat berperan adalah ini. Ada yang larut dalam air dan tidak larut dalam air. Yang larut dalam air ada albumin, ada globulin. Sedangkan kalau kita mau membentuk kue, kita butuh yang protein tidak larut dalam air atau dinamakan protein pembentuk gluten. Ini memang komposisinya lebih besar, plus minus 85%. Ini terdiri dari gliadin dan glutenin. Sifat-sifat gluten sendiri, kalau kita ngomongkan tepung terigu identik dengan gluten, yang pertama, dia menyerap air. Gluten kering dapat menyerap air hingga plus minus 2 kali beratnya. Lalu gluten juga bersifat elastis, lalu bersifat plastis. Plastis ini adalah kemampuan untuk membentuk adonan. Dan gluten juga dapat menahan CO2 yang dihasilkan oleh ragi dalam proses fermentasi. Ini alasannya gluten sangat dibutuhkan dalam pembuatan roti. Karena butuh mengembang. Dari ragi kemudian dikeluarkan CO2, dari CO2 ini akan terperangkap dalam gluten sehingga roti akan kelihatan mengembang dan besar. Ini alasannya. Dengan kandungan tepung terigu tersebut, maka fungsi tepung terigu membentuk jaringan dan kerangka. Gluten ini membentuk jaringan dan kerangka. Lalu protein di dalam tepung terigu yang tidak larut dalam air akan menyerap air. Dan ketika diaduk atau diuleni akan membentuk gluten yang akan menahan gas CO2 seperti yang saya terangkan tadi. Kalau teman-teman memotong kue gitu, bagaimana porusnya akan terbentuk-bentuk lobang-lobang gitu seperti lubang. Itu apa? Itu adalah CO2 yang terperangkap dalam gluten. Coba kalian belah roti tawar gitu misalnya. Ya, di situ kan ada rongga-rongga. Rongga-rongga itu awalnya apa? Awalnya adalah CO2 yang terperangkap dalam gluten. Semakin bagus glutennya, maka CO2 yang terperangkap juga akan semakin banyak.
kalau kita mengistilahkan adalah bagaimana porusnya nih, kelihatan porus tidak. Itu. Nah, ini adalah sebagai bahan baku roti memang, protein tepung terigu ini. Ya, ada kita sekarang dimanapun juga pasti melihat roti, ya, bahkan sajian untuk rapat, sajian untuk snack juga lebih mudah roti. Dan ini juga tidak kalah penting, siapa sekarang yang tidak pernah makan mie, gitu kan? Karena bahan baku dari mie dan pasta adalah tepung terigu. Namun, sekali lagi, yang menjadi bahan pertimbangan kita adalah kita belajar mengenai karbohidrat selain beras. Jadi yang bisa menggantikan beras. Saya memang memberikan mata kuliah sub gandum. Kenapa? Karena di sekitar kita ada banyak gandum, ada banyak tepung terigu. Hanya saja yang jadi permasalahan di Indonesia adalah kita tidak bisa menanam gandum. Maka kita harus mengimpor tepung terigu dari luar. Ini yang jadi masalah. Tepung terigu dari luar itu sangat banyak yang masuk dan kita adalah pengimpor terbesar juga di dunia. Bisa teman-teman lihat, di banyak toko semuanya hampir banyak yang menggunakan tepung terigu. Sebagai orang teknologi pangan, kita harus mulai berpikir. Tepung terigu adalah produk yang tidak bisa ditanam di Indonesia. Semakin banyak produk menggunakan tepung terigu, maka ketergantungan kita terhadap gandum atau negara lain itu sangat besar. Maka perlu adanya pengganti gandum. Maka mata kuliah ini bisa saja berubah. Karbohidrat selain gandum, selain beras dan gandum. Judulnya harusnya seperti itu. Kita harus bisa memanfaatkan produk-produk yang ada di sekitar kita untuk dapat diolah, untuk dapat menggantikan beras. Supaya kita tidak tergantung juga terhadap beras. Dan kita supaya tidak tergantung juga terhadap gandum, tepung terigu. Kalau teman-teman browsing, banyak sekali penelitian-penelitian kita di kampus terutama, itu adalah yang menggunakan substitute, pengganti gandum. Kita memang tidak bisa mungkin lepas dari gandum secara langsung. Tapi kita mungkin bisa bertahap. Mungkin kalau mau buat brownies sekarang, gandumnya dikurangilah, disubstitute dengan hal yang lain. Tepung apa misalkan. Kita banyak singkong, mungkin jadi tepung singkong, dicampurkan di brownies. Atau yang lebih ekstrim, banyak penelitian sekarang adalah yang menggunakan gluten free. Kenapa? Karena ada beberapa penelitian menyatakan bahwa terlalu banyak gluten yang dimakan, maka peluang anak menjadi berkebutuhan khusus atau ABK itu juga sangat tinggi. Itu alasannya anak-anak ABK, anak yang berkebutuhan khusus, itu mereka dietnya adalah diet gandum. Mereka tidak boleh makan yang namanya yang berhubungan dengan gluten. Kenapa? Karena itu akan memacu saraf dari mereka. Saya harapkan teman-teman juga mulai berpikir kira-kira produk lokal apa yang bisa digunakan sebagai pengganti gandum.
dan juga mungkin bisa juga dijadikan sebagai pengganti beras. Kalau kita ngomongkan roti, ya siapa tahu lah itu roti bukan dari gandum lagi, tapi dari tepung-tepungan yang lain, dari umbi-umbian misalkan, atau dari golongan jagung. Mata kuliah kita adalah mata kuliah makanan fungsional, maka kita harus bisa memanfaatkan fungsional food atau makanan di sekitar kita yang mempunyai kelebihan supaya bisa menjadi produk yang baru, produk lokal yang bisa mendunia. Baik, sekian pemaparan karbohidrat selain beras dengan sub pembahasan adalah gandum. Apabila ada pertanyaan, silahkan menanyakan langsung di kolom komentar atau bisa langsung ditanyakan pada kelas. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.